Keberpihakan kepada orang-orang miskin. Bacaan diinspirasi dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Kemudian ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai berkata kepada mereka, "Pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya." Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.'" Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, semua orang yang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa Tuhan begitu peduli kepada orang-orang miskin? Padahal untuk kebanyakan orang, kemiskinan adalah momok yang dijauhi. Kemiskinan dan kebodohan menjadi ladang subur bagi kejahatan, kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Kasih Tuhan berlimpah, di mana banyak gelimang dosa akibat kemiskinan. Keberpihakan Tuhan tercermin dalam Ulangan 15 ayat 11. "Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu." Dalam Injil Matius 25, Yesus mengingatkan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepada aku." Tahun 1968, Pedro Arrupe, pemuka Yesuit, mengusung Preferential Option for the Poor. Paus Yohanes Paulus II memperluas pengertiannya sebagai kewajiban umat Katolik untuk memerangi kemiskinan material dan spiritual yang dialami oleh kaum marginal, termasuk janda, anak yatim, disabilitas, dan korban kekerasan.
Ajaran sosial gereja menyarankan tidak hanya memberikan dana atau mencarikan pekerjaan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan solusinya. Romo Mangun mogok makan untuk menolak penggusuran puluhan keluarga di kawasan kumuh Kalicode yang terdampak proyek waduk Kedung Ombo. Keberpihakannya kepada kaum miskin dengan pendekatan sosiokultural berhasil mengubah mentalitas sekaligus memberdayakan masyarakat dalam lingkungan dan pendidikan, sehingga bantaran Kalicode menjadi lingkungan yang bersih dan tertata. Sebagai umat Kristiani, kabar baik apa yang bisa kita bawakan kepada orang-orang miskin? Dan apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk berpihak kepada mereka? Injil hari ini mengajak kita untuk konsekuen dan setia ikut Yesus, bukan sebatas pengikut, tetapi sebagai murid, bahkan martir. Tuhan memintaku menyalurkan kasih-Nya dengan keberpihakanku kepada orang-orang miskin yang lemah dan tidak mampu membalas. Salah satunya aku memberikan donasi pendidikan, misalnya program ASAP. Lalu aku perlu rendah hati dan tulus berbagi, bukan hanya materi, tetapi juga doa dan upaya untuk memberdayakan mereka tuntas keluar dari jerat kemiskinan. Selama 8 tahun, aku mendampingi tim literasi keuangan inklusif kepada masyarakat miskin di desa, agar mereka cerdas dalam mengelola keuangan keluarga. Tuhan Yesus, curahkanlah rahmat-Mu agar pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan melalui program-programnya. Mampukan kami untuk turut berperan aktif, menyampaikan kabar baik dan keberpihakan kepada orang-orang miskin. Curahkanlah rahmat, agar kami mencari kebahagiaan hanya kepadamu saja, tidak lagi menggantungkan diri pada harta benda atau manusia. Berilah kami kemampuan dan kesediaan untuk mengosongkan diri dan terbuka terhadap apa yang hendak Allah lakukan dalam hidup kami. Amin.